Polisi Gaduga ditangkap larikan motor warga. Banjir di Ogan Komering Ulu belum surut. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Mita Andani, inilah Borgol. Selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang meringkus pelaku penipuan dengan modus mengaku jadi anggota polisi. Polisi menyita barang bukti 1 unit motor milik korban. Asmuni, seorang residivis pelaku penipuan dengan modus menyamar jadi anggota polisi ini tak berkutik usai dibekuk Satuan Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku ditangkap saat hendak membawa kabur motor seorang warga di Jalan KH Wahid Hashim, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Menurut keterangan polisi, pelaku yang mengaku anggota polisi ini meminjam motor korban dengan alasan ingin mengantarkan seorang tahanan ke Mapolrestabes Palembang. Namun saat korban meminjamkan motornya, pelaku malah pergi seorang diri. Korban yang curiga kemudian teriak dan mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga dan polisi yang sedang berpatroli. Dari catatan polisi, pelaku sudah 3 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Dia nunjuk pada korban bahwa dia hendak mengantar tahanan. Ditunjuknya orang tersebut yang dikira oleh si korban adalah tahanan. Karena dia ngaku sebagai polisi, sehingga korban percaya dan ngasihkan sepeda motornya, kunci sepeda motornya. Namun korban curiga. Kenapa? Pada saat kunci dikasihkan, si tersangka langsung naik kendaraan dan langsung kabur tanpa membawa orang yang ditunjuknya tadi sebagai tahanan. Pelaku terancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Suasana rumah duka korban tenggelam di Pantai Panjang, Bengkulu sudah mulai didatangi kerabat dan keluarga. Para korban merupakan rombongan majelis pengajian yang tinggalnya berdekatan. Saat ini, keluarga masih menunggu kedatangan jenazah. 6 warga Kota Palembang tenggelam di Pantai Panjang, Bengkulu saat mandi di pinggir pantai. Dari ke-6 korban yang tenggelam, 3 orang ditemukan meninggal dunia, yaitu Sacha Negara 28 tahun, Muhammad Azari 37 tahun, dan Subran 32 tahun. 2 orang belum ditemukan, yaitu Zulfan 55 tahun dan Rizal 30 tahun. Sedangkan 1 orang lagi, Jafriandi 28 tahun, selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Para korban merupakan rombongan majelis pengajian di Palembang yang berkunjung silaturahmi ke rumah kerabat di Bengkulu sekaligus liburan ke Pantai Panjang. Keluarga korban yang mendapat kabar mulai berdatangan ke rumah duka. Terlihat suasana rumah duka Sacha Negara dan Muhammad Azari yang letaknya berdekatan di Komplek Majelis Babul Ilmi Gang Kopaja Soak Simpur, Sukabangun, Palembang. Keluarga dan kerabat korban masih menunggu kedatangan ketiga jenazah yang rencananya akan dimakamkan berdekatan. Nah, katanya kalau tidak diinjau, katanya aku jual ke motor. Jadi ibunya di dapur langsung ditransfernya, kan? Nah, itu baik. Feelingnya. Dia pamit, peluk cium dengan ibunya, sudah. Nah, itu baik. Rencananya dia nih dengan ustadznya nih di Soak Simpur sinilah. Kami nyarang ke, tapi kata bininya, kata Pera, pokoknya biarlah melok ustadznya baik. Ya sudah, kami bagi orang tua melok baik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur diringkus unit PPA Polres Oku Timur. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Pelaku tindak kriminal begal yang kerap meresahkan warga Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir, FR dan RJ, merupakan kawanan begal sadis dan bengis, akhirnya digelandang ke kantor polisi. Ironisnya, keduanya masih anak remaja, bahkan salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Keduanya tak berkutik setelah pelapor memberikan ciri-ciri pelaku kepada polisi. Saat diinterogasi petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pembegalan terhadap korban HK di jembatan saat korban nongkrong di tepi jalan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 set senjata tajam jenis pisau dan sepeda motor yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Kalau LP memang baru 1, tapi sebelumnya sudah sering kejadian hal-hal seperti ini. Anak-anak yang lagi duduk di pinggir jalan, dihampiri para pelaku ini. Menurut data yang kita miliki sudah ada 8-10 tadi. Kini polisi masih mengejar salah satu pelaku yang masih buron, yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Banjir di Ogan Komering Ulu belum surut, informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya dia apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Kriminal Borgol. Banjir masih menggenangi kawasan Pancur Desa Tanjung Baru, Ogan, Komering Ulu. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah setempat melakukan upaya pembuatan sodetan untuk menyalurkan air yang menggenangi rumah warga hingga 2 meter. Sebanyak 15 rumah di kawasan Pancur Desa Tanjung Baru serta akses jalan di kawasan itu yang masih tidak bisa dilalui akibat genangan air mencapai 3 meter. Membuat warga harus pasrah, pasalnya hingga saat ini air masih setinggi 2 meter. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah setempat melakukan upaya dengan membuat sodetan untuk mengalirkan air yang menggenangi rumah warga. Upaya sementara ini dilakukan dengan menurunkan alat berat untuk menggali tanah di kawasan itu sepanjang 150 meter. Jadi secara teknis untuk sementara jangka pendeknya ialah buat siring sodetan ini, gawian ini. Jadi sudah komunikasi dengan yang punya tanah menghibahkan. Tapi jangka panjangnya tetap membuat siring permanen yang arah ke gua. Itu ada gua di cekungan, itu ada gua, nah tetap kita buatkan siring permanen. Sementara itu, untuk di kawasan banjir di Kelurahan Sekarjaya sebagai langkah awal untuk mengatasi banjir, pemerintah akan menormalisasi aliran sungai. Untuk jangka panjang setelah genangan air mengering, pihaknya akan membuat saluran air permanen menuju ke mulut goa sehingga masyarakat Pancur terbebas dari banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Desa Sri Menanti, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir terendam banjir akibat tingginya intensitas curah hujan. Ketinggian air mencapai 1 meter. Akibat tingginya curah hujan yang terus mengguyur, sedikitnya 150 rumah warga di Desa Sri Menanti,
Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh air kiriman kabupaten tetangga Ogan Komering Ulu. Warga kini tidak bisa beraktivitas secara normal, namun warga tetap memilih tidak mengungsi. Situasi banjir ini justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Banjir berdampak bagi ekonomi warga, tidak hanya petani mengalami gagal panen, tetapi perkebunan warga seperti jeruk dan kebun karet warga juga banyak yang mati. Selain itu, warga juga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Pemerintah dan dinas terkait diminta untuk tanggap darurat dalam antisipasi bahaya banjir, termasuk dampak yang dirasakan warga. Dampak dari petani kami ini mengalami kerugian dari bahasa kami penatok balam ataupun penyadap karet, dan petani pekebun khususnya ini penanaman jeruk banyak akibat banjir ini banyak yang mati dan juga banyak yang terkena penyakit oleh akibat dampak banjir ini. Debit air semakin hari terus bertambah, belum bisa dipastikan kapan akan surut. Warga dihimbau untuk berhati-hati dan waspada di tengah banjir. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak di bawah umur di Ogan Komering Ilir jadi otak pelaku kawanan begal sadis. 2 dari 3 pelaku begal sadis ini pun ditangkap polisi. Tercatat sudah 10 kali melakukan aksinya. Tersangka Aprizal hanya bisa pasrah setelah diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oku Timur. Residivis ini kembali ditangkap atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tersangka melakukan aksi bejatnya tersebut di sebuah kontrakan Desa Tulus Ayu, Oku Timur. Tersangka mengaku nekat menyetubuhi korban yang masih berusia di bawah umur karena tergiur dengan tubuh korban. Korban kemudian dipaksa untuk melayani nafsu bejat tersangka. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka lalu mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatan tersangka kepada siapapun. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oku Timur, Aibda Wiono menyatakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini terungkap berdasarkan laporan orang tua korban. Dan setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka R dan dilakukan pemeriksaan, tersangka R mengakui bahwa telah menyetubuhi anak atau korban di bawah umur sebanyak 3 kali. Dan tersangka R merupakan residivis kasus menyetubuhi anak di bawah umur. Dalam catatan kepolisian, tersangka Aprizal merupakan residivis dalam kasus kekerasan seksual tahun 2013 lalu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Ayatiri tega rampok anak sambung, informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Kriminal Borgol. Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap seorang ayah yang nekat merampok anak sambungnya sendiri.
Motif dari perampokan karena pelaku butuh uang untuk membayar rental mobil. Mukmin, seorang ayah tiri yang merampok anak sambungnya di Jalan Maritim Lorong Jambu, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borong tak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Bakahuni, Lampung saat hendak melarikan diri ke kota Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, terungkap motif perampokan yang dilakukan pelaku yakni karena terdesak kebutuhan uang untuk membayar rental mobil yang digunakan pelaku untuk jadi taksi online. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku sakit hati dengan korban yang kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku karena tidak terima saat pelaku menasehatinya. Itu untuk TKP, kunci rumah yang biasa digunakan oleh korban, tersangka mengetahui yang ditempatkan di samping pintu rumah. Jadi dengan membuka, dengan mengambil kunci itu, dibuka, ternyata korban masih di dalam. Nah, korban di dalam, kepergok dengan tersangka, terjadi pemukulan. Sehingga korban... Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tangki bahan bakar, 1 unit minibus hangus terbakar di SPBU Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi 4 Lawang. Beruntung api cepat dipadamkan, namun 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Kebakaran minibus ini nyaris menyambar pompa pengisian bahan bakar di SPBU Talang Gunung Tebing Tinggi 4 Lawang. Minibus bernomor polisi BG 1621HQ tiba-tiba terbakar usai mengisi bahan bakar minyak yang diduga mengalami kebocoran tangki dan korsleting listrik. Akibat insiden ini, 2 orang yang berada di dalam mobil minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban Arman 54 tahun dan istrinya Robiatul 54 tahun, warga desa Tanjung Ning, Kecamatan Saling 4 Lawang. Kepenuhan ada bocoran di tangkinya. Pada saat itu sudah dibilang juga bahwa ada kebocoran sama karyawan kita, supaya dia jangan start, untuk itu didorong dulu kan. Rupanya dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh yang ditumpangi Pak Arman dengan istrinya mengisi minyak. Ternyata konslet. Nah, belum didorong, si supir sudah menghidupkan kontak, jadi api menyambar ke minyak. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran minibus ini. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Mita Andani, sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana api yang dan kami kepulan dapatkan? asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah,
Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, "Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah." Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan, paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan, khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Talib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki. Lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Talhatun. Talha. Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Talha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Talha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Talha. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan, jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun.
Ya, karena dengan tafakur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Misalkan tafakur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, IQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka IQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya na'udzubillah akidah kita keluar dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam mengapui, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahuilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai pukul 9 malam, live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan,
itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Kayak Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan. Khutbahnya panjang nian. Sampai kita bingung, tadi pembahasannya apa salatnya makin 2 ayat. Fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu akbar. Itu suratnya. Akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu akbar takbir. Cuman itu ayat surat yang dia baca, cuman 1 ayat 2 ayat itu. Nah, itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman 1 hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu qudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man somata naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelam di Bengkulu. Ratusan rumah di Ogan Ilir tergenang banjir. Wahana air menjadi favorit liburan keluarga di Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali iNews Sumsel dapat kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 4 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi yang menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel. Selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, usai mendapat kabar duka Selasa kemarin, rumah duka korban tenggelam di Pantai Panjang Bengkulu didatangi kerabat dan para tetangga. Para korban merupakan rombongan majelis pengajian yang tinggalnya berdekatan. 6 warga Kota Palembang tenggelam di Pantai Panjang Bengkulu saat mandi di pinggir pantai. Dari 6 korban yang tenggelam, 3 orang ditemukan meninggal dunia, yaitu Sacha Negara 28 tahun, Muhammad Azhari 37 tahun, dan Subran 32 tahun. 2 orang belum ditemukan, yakni Zulfan 55 tahun dan Rizal 30 tahun. Sedangkan 1 orang lagi, Jafriandi 28 tahun, selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Para korban merupakan rombongan pengajian majelis di Palembang yang berkunjung silaturahmi ke rumah kerabat di Bengkulu sekaligus liburan ke Pantai Panjang. Rumah duka Sacha Negara dan Muhammad Azhari letaknya berdekatan di Kompleks Majelis Babul Ilmi, Jalan Soak Simpur, Lorong Gotong Royong, Gang Kopaja, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sekarang lagi nunggu jenazah dari Bengkulu. Rencana berangkat dari jam berapa, Pak? Sekitar jam 4 sore tadi ya. Sore tadi. Rencana dimakamkan di mana, Kak? Di Soak Simpur sini, pemakaman Soak Simpur. Ya. Jadi yang untuk komplek ini berapa orang nih, Kak, yang meninggal di sini? 2. Ini ya? sama guru kami. Guru kami. Ya. Untuk namanya? Azhari, Muhammad Azhari. Guru kami namanya. Berarti setiba besok pagi langsung dimakamkan, Kak? Iya. Jadi yang begitu jam 10 kabar 2 mobil. Nah, 2 mobil ini menurut keterangan wong yang melok tuh ada salah satunya Dr. Darli itu yang melok tuh dengan bini juga dia tuh wong 6 yang mandi, sementara yang 4 tinggal di pinggir pantai. Nah begitu mandi inilah katanya tidak sadar mereka inilah sampai di tengah kalau menurut anunya kan. Nah langsung digulung ombak. Rencananya para korban akan dimakamkan berdekatan di TPU Soak Simpur, Sukarabi, Palembang. Salah satu korban meninggal dunia merupakan guru dari majelis pengajian tersebut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan rumah warga di Desa Sri Menanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Sedikitnya 150 rumah warga di Desa Sri Menanti, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh air kiriman dari kabupaten tetangga yakni Ogan Komering Ulu. Warga kini tidak bisa beraktivitas secara normal, namun warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Situasi banjir ini justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Banjir pun cukup berdampak bagi ekonomi warga.
Tidak hanya petani mengalami gagal panen, tetapi tanaman jeruk petani mati, sedangkan tanaman karet tidak dapat disadap. Selain itu, warga juga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Oleh banjir ini, masyarakat kami tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi otomatis dampak banjir ini masyarakat kami ini kekurangan pendapatan dalam sehari-hari karena tidak bisa menyadap karet seperti biasanya. Untuk pemukiman warga di desa kami ini lebih kurang 150 rumahan yang terdampak terendam banjir ini. Pemerintah dan dinas terkait diminta untuk tanggap darurat terhadap musibah banjir. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih menggenangi kawasan Pancur, Desa Tanjung Baru, Ogan Komering Ulu. Untuk itu pemerintah Kabupaten Oku saat ini melakukan pembuatan sodetan untuk menyalurkan air yang menggenangi rumah warga. Sebanyak 15 rumah di kawasan Pancur, Desa Tanjung Baru, serta akses jalan masih tergenang banjir yang mencapai 3 meter. Warga pun hanya pasrah, pasalnya hingga saat ini air masih setinggi 2 meter lebih. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Ogan Komering Ulu melakukan upaya cepat dengan membuat sodetan untuk mengalirkan air yang menggenangi rumah warga. Upaya sementara ini dilakukan dengan menurunkan alat berat untuk menggali tanah sepanjang 150 meter. Jadi secara teknis untuk sementara jangka pendeknya ialah buat siring sodetan ini, gawian ini. Jadi sudah komunikasi dengan yang punya tanah menghibahkan. Tapi jangka panjangnya tetap membuat siring permanen yang arah ke gua. Itu ada gua di cekungan, itu ada gua. Nah tetap kita buatkan siring permanen. Gua kita bersihkan, gua itu langsung ke Ogan ya. Di Kota Batu Raja terdapat sejumlah titik kawasan rawan banjir, yakni di Kelurahan Sekarjaya dan di Jalan Pancur, Desa Tanjung Baru. Sebagai langkah cepat untuk mengatasi banjir di Kelurahan Sekarjaya, pemerintah akan menormalisasi aliran sungai melalui dana bantuan gubernur. Untuk jangka panjang, setelah genangan air mengering, pihaknya akan membuat saluran air permanen menuju ke mulut goa, sehingga masyarakat Pancur terbebas dari banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aksi buruh diawasi Bawaslu Sumsel. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora 5 terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Aksi unjuk rasa ribuan buruh dalam May Day di Palembang mendapat pengawasan dari Bawaslu Sumsel. Pasalnya, adanya Partai Buruh sebagai peserta aksi yang merupakan partai politik peserta pemilu 2024. Aksi unjuk rasa ribuan buruh dalam rangka May Day di depan kantor DPRD Sumatera Selatan pada Senin petang tak hanya diikuti berbagai serikat buruh, namun salah satu elemen aksi adalah Partai Buruh yang merupakan partai peserta pemilu 2024. Para peserta aksi dari kalangan partai politik mengenakan atribut partai, termasuk bendera lengkap dengan nomor urut. Kehadiran Partai Buruh dalam aksi May Day menjadi perhatian Bawaslu Sumatera Selatan. Bawaslu mengerahkan pengawas pemilu setempat guna mencermati potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Menurut Bawaslu, Parpol dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka dalam isu tertentu. Namun Parpol dilarang menyampaikan visi misi mereka atau mengajak masyarakat untuk memilih partai tertentu. Yang sampai ada dalam proses penyampaian aspirasi para buruh ini ada proses mengajak untuk memilih partai tertentu, terus sudah menyampaikan visi misi partai tertentu. Ini yang kita inginkan supaya tidak ada penyampaian hal tersebut. Ini juga instruksi dari Bawaslu RI juga. Maka hari ini kita turun ke lokasi hari ini untuk memastikan hal tersebut. Begitu. Kami sebagai partai buruh yang dilahirkan oleh serikat buruh, kami tidak bisa dipisahkan daripada buruh. Jadi kami di sini partai tentu akan terus berjuang bersama-sama gerakan buruh Indonesia. Di Sumsel apa sih hak-hak buruh yang perlu dipenuhi gitu? Jadi kalau di Sumsel ini utamanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap diberlakukannya hak-hak normatif itu masih kurang maksimal. Kemudian secara Ribuan buruh mengawali aksi berkeliling Palembang dengan titik kumpul Benteng Kota Besar, lalu melakukan aksi Simpang 5 kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta mengikuti upacara bendera bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Dipimpin pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi di halaman Pendopo Gria Bumi Serasan Sekate. Acara dilanjutkan halal bihalal dan penyerahan penghargaan kepada guru dan siswa berprestasi. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Apriyadi memimpin upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Usai upacara, ribuan siswa dan siswi dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan siswa sekolah menengah atas secara bergantian menyalami pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Iskandar. Turut hadir pejabat Sekretaris Daerah Musti Wijaya serta Kapolres Musi Banyu Asin AKBP Siswandi dan Dim 0401 Letkol ARM Dede Sudrajat, Ketua Pengadilan Agama Syarkawi, Perwakilan Pengadilan Negeri Sekayu, seluruh kepala dinas, kepala sekolah, dan anak didik. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan sejak beberapa tahun terakhir dan sejak tahun 2022, pemerintah mengalokasikan sebesar 24,2% dari total APBD. Di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, program peningkatan kesejahteraan guru, serta tenaga pendidik. Pejabat Bupati Banyu Asin Apriyadi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyu Asin Ibu Asna Aini menyerahkan penghargaan kepada Guru Penggerak 2023 dan Bujang Musi tingkat nasional.
serta juara 1 Anyam dari sekolah dasar dengan hadiah sebesar 2 juta rupiah dan sejumlah penghargaan lainnya. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi menyampaikan pemerintah Musi Banyu Asin terus meningkatkan serta memprioritaskan pembangunan dunia pendidikan. Karena itu tugas utama guru, di samping memberikan pembelajaran tentang pengetahuan, juga memberikan pembelajaran tentang etika, tata krama, etika organisasi, adat hiburan dan budaya lokal. Dan Kabupa, dukungan sektor pendidikan terutama terkait dengan pembiayaan, kita sekarang posisi 24% mengalokasikan anggaran dari total APBD ini untuk sektor pendidikan, hampir 700 miliar yang kita gunakan untuk sektor pendidikan. Saat ini tercatat ada 4.787 orang tenaga pendidik yang terdaftar sebagai ASN atau P3K dan sekitar 5.390 non-aparatur sipil negara di wilayah Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, Anjus melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan penghubung di desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dikeluhkan warga. Pasalnya belum lama selesai direhab sudah ambruk, padahal sementara dana yang dikucurkan sejumlah ratusan juta rupiah. Jembatan desa penghubung Simpang Kilip Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dikeluhkan warga. Pasalnya belum lama selesai diperbaiki, kini kondisinya sudah ambruk. Ironisnya, dana yang dikucurkan untuk rehab jembatan tersebut mencapai ratusan juta, yakni sekitar 600 juta lebih, dikerjakan oleh CV Maju Utama menggunakan anggaran APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 dengan panjang jembatan 7 kali 3 meter. Renovasi jembatan dikerjakan sekitar bulan September selama 3 bulan. Artinya dari jangka tersebut baru sekitar 5 bulan selesai dikerjakan. Namun fakta di lapangan, kondisi kini sudah ambruk. Terlihat plat besi yang dipasang juga diduga berbahan tipis yang tidak akan kokoh jika dilewati kendaraan yang bermuatan berat. Dari Tanjung Temiang ke Tanjung Serian, tapi yang kami sayangkan dana anggarannya itu sangat cukup besar, Pak. Berapa itu, Pak? Sekitar 600 juta lebih. Tapi sebanyak dana itu jembatan ini sudah ambruk, Pak. Bupati Ogan Ilir dan dinas terkait diminta untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek ambruknya jembatan sekaligus kualitas bangunan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, Ayus melaporkan. Wahana air menjadi favorit liburan keluarga di Palembang. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Diduga akibat kebocoran tangki bahan bakar, 1 unit minibus hangus terbakar di SPBU Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 Lawang. Beruntung api cepat dipadamkan, namun 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Api berkobar dari 1 unit mobil jenis carry minibus di SPBU Talang Gunung, Tebing Tinggi, 4 Lawang. Usai mengisi BBM, minibus bernomor polisi BG1621HQ tiba-tiba terbakar diduga karena kebocoran tangki dan korsleting kelistrikan di mobil. Petugas SPBU bergegas memadamkan api menggunakan apar. Beruntung api berhasil dipadamkan, namun 2 orang yang berada di dalam mobil minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban atas nama Arman 54 tahun dan istrinya Robiatul 54 tahun warga Desa Tanjung Ning, Kecamatan Saling, 4 Lawang. Mobil yang ditumpangi Pak Arman dengan istrinya mengisi minyak. Ternyata konslet. Nah, belum didorong, si supir sudah menghidupkan kontak. Jadi api menyambar ke minyak. Kondisi supir dan istrinya sudah kita bawa ke rumah sakit dalam keadaan luka di tangan dan kaki. Ada konsumen mengisi BBM dan kepenuhan, ini menurut keterangan dari ini ya, karyawan yang mengisi kan, kepenuhan ada bocoran di tangkinya. Pada saat itu sudah dibilang juga bahwa ada kebocoran sama karyawan gitu, supaya dia jangan start, untuk itu didorong dulu kan. Rupanya dia mengindahkan apa yang disampaikan oleh operator kita, tahu-tahu dia langsung start, itulah kejadiannya. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres 4 Lawang. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain di arena air masih menjadi pilihan favorit keluarga mengisi libur Lebaran Idul Fitri. Salah satu destinasi yang ramai pengunjung adalah Opi Waterfront di Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Berikut liputannya untuk Anda. Opi Waterfront ramai didatangi pengunjung yang mengisi libur Lebaran Idul Fitri. Warga Kota Palembang dan luar Kota Palembang memenuhi area wahana air ini. Keseruan pengunjung terlihat ketika bersama keluarganya asyik bermain air di berbagai wahana yang ada. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, petugas polisi jajaran Polres Banyuasin mengingatkan dan menghimbau agar para pengunjung mawas diri menjaga anak-anaknya dan barang bawaan terutama yang berharga. Salah seorang pengunjung wisata yang datang dari Kota Palembang mengatakan, di tempat ini tiketnya terjangkau dan termasuk banyak arena permainan airnya. Emang setiap lebaran kita kesini apa? Iya. Hah? Oh, kesini ya, Mbak. Jalan-jalan di Palembang kurang. Oh, liburannya ke Banyuasin. Gitu ya? Berapa tadi perginya? Berapa? Orang berapa? 3 keluarga. Siang ini sudah ada sekitar 600 pengunjung. Ada mungkin tidak prediksi bakal 1.000 pengunjung? Di atas 1.000. Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Hari ini. Nah, kalau kebanyakan pengunjung dari mana nih, Bu? Datang? Dari luar kota, Pak. Kebanyakan dari luar kota. Untuk tiket sini ada kenaikan atau gimana? Kalau harga tiket kita tidak ada kenaikan, tapi ada promo buy online 10%.
Selama libur Lebaran Idul Fitri, OP Waterfront menyediakan tiket promo serta dapat dipesan secara online. Dari Banjarmasin, Guntur Yansyah Ayus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita beserta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam